Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak. Alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini kita telah memasuki tema 1 subtema 3 di pembelajaran 1. Baiklah anak-anakku, untuk mengawali pembelajaran kali ini, marilah kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Adapun pemetaan kompetensi dasar pada subtema 3 kali ini adalah yang pertama untuk pembelajaran IPA, yaitu 3.1 menjelaskan alat gerak dan fungsinya kepada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. 4.1 membuat model sederhana alat gerak manusia dan hewan. Untuk IPS, 3.1 mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya, komunikasi, serta transportasi. 4.1 menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Untuk PKN 1.1 bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 2.1 bersikap tanggung jawab, cinta tanah air, dan rela berkorban sesuai nilai-nilai sila Pancasila. 3.1 mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 4.1 menyajikan hasil identifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pelajaran bahasa Indonesia, 3.1 menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. 4.1 menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. Dan untuk yang terakhir yaitu SBDP, 3.1 memahami gambar cerita dan 4.1 membuat gambar cerita. Nah, itulah pemetaan kompetensi dasar pada pembelajaran subtema 3 dengan judul lingkungan dan manfaatnya. Adapun tujuan pembelajaran untuk pembelajaran 1 kali ini adalah yang pertama, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara percaya diri. Dan yang kedua, dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara tanggung jawab. Baiklah, kita mulai ke pembelajaran. Sekarang, mari kita amati gambar di halaman 122. Gambar tersebut adalah contoh pemanfaatan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pembuatan gerabah. Sekarang silakan Anda baca tentang gerabah dari Pulau Madura yang ada di halaman 124. Setelah membaca, kita nanti akan mengetahui ide pokok yang terkandung dalam bacaan tersebut. Karena sebuah teks terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki ide pokok yang berbeda. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dalam suatu teks.
Dengan mengetahui ide pokok yang terkandung dalam suatu teks, kita akan lebih mudah mengetahui masalah utama yang disajikan di dalam teks tersebut. Baiklah, mari kita pelajari tentang gerabah dari Pulau Madura. Salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya, dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah. Apakah itu gerabah? Gerabah merupakan barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Gerabah juga dikenal dengan sebutan tembikar. Gerabah konon sudah dibuat manusia sejak mereka hidup menetap dan mulai bercocok tanam beberapa ribu tahun sebelum tahun Masehi. Dan kini kita mendapatkan di seluruh pelosok Nusantara, tidak terkecuali di Pulau Madura. Pada situs-situs kebudayaan dan purbakala, banyak dijumpai gerabah atau tembikar yang difungsikan sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga dan untuk keperluan peribadahan serta penguburan mayat. Gerabah yang paling sederhana dibuat dan dibentuk hanya menggunakan tangan dengan ciri adonan yang kasar dan bagian-bagian gerabah tersebut masih dipenuhi oleh jejak-jejak jari. Selain itu, bentuknya kadang tidak simetris. Nah, di Pulau Madura pun gerabah dibuat untuk difungsikan sebagai peralatan sehari-hari masyarakat setempat yang dilakukan secara tradisional, seperti apa yang dilakukan oleh para pendahulunya. Kesamaan pembuatan gerabah di Madura sekarang ini dengan para pendahulunya adalah proses pembuatan dan bentuknya yang masih tradisional, sama seperti gerabah-gerabah yang dihasilkan pada zaman dahulu. Adapun daerah-daerah yang menjadi penghasil gerabah adalah Mandala Anduliang, Duko Rubaru, Yangkatan Kiangan, Baragung, Padamawa, Dalpenyayang, Pakaporan, dan Blega Bangkalan. Di antara daerah-daerah tersebut, yang sangat terkenal adalah Karangpenang, Sampang, dan Andulang, Sumeneb. Karena kedua daerah tersebut memproduksi gerabah dalam bentuk genteng. Adapun alat-alat umum untuk membuat gerabah adalah cangkul, linggis, dan ember. Sedangkan alat-alat khususnya yaitu yang pertama panombuk atau panumbuk yang berupa bulatan bertangkai untuk pembentuk bagian dalam. Yang kedua, panempa atau penempa untuk membentuk dan penghalus bagian luar berupa sekeping papan. Yang ketiga, pangorek atau pengorek, sejenis sabit bermata miring bertangkai panjang untuk menghaluskan bagian dalam. Yang keempat, panyabungan, yaitu wadah air untuk menetesi gerabah dengan secari kain agar mudah dihaluskan. Selanjutnya, pangeled, yaitu secari kain untuk membentuk bibir gerabah. Lalu, pangajakan, yaitu sejenis nyiru untuk ayakan pasir, pangabuan, yaitu tempat abu, panompal, yaitu alat menyisihkan abu dari pembakaran, werkower,
Galah berujung kawat lengkung, pamatong, sejenis pisau atau kawat pemotong tanah liat, dan yang terakhir pungku, yaitu pembakaran gerabah. Bagaimanakah proses pembuatan gerabah? Yang pertama yaitu menyiapkan bahan yang berupa tanah liat, lalu mengaduk tanah liat dengan dicampur air. Setelah jadi adonan, diambil perbongkahan untuk dibuat bentuk kasar. Selanjutnya, dengan menggunakan kain pangelet, bibir atau pinggiran bongkahan dibentuk sehingga bulat melingkar. Bila yang dibuat sejenis periuk, maka ketika pinggiran atau bibir sudah jadi, lalu diangin-anginkan. Baru kemudian membuat bagian perut yang terpisah dengan bibir. Kemudian setelah jadi, perut dan bibir disambung dan diperhalus. Tapi bila yang dibuat bertelinga atau berbingkai, maka dibuatkan telinga atau bingkai untuk kemudian ditempelkan atau digabungkan dan diperhalus. Setelah halus dan diteliti kesempurnaannya, kemudian dijemur atau dibakar hingga benar-benar kering. Langkah terakhir setelah kering adalah dibersihkan. Namun, untuk beberapa daerah, ada yang masih menyempurnakannya dengan cat yang berasal dari lumpur. Itulah proses pembuatan gerabah. Dalam pembuatan gerabah ini, tentunya kita memerlukan otot-otot yang kuat. Karena setiap kita melakukan aktivitas pasti menggunakan alat gerak kita yang berupa tulang dan otot. Yang salah satunya adalah pembuatan gerabah ini. Bagaimanakah cara kita memelihara kesehatan alat gerak kita? Yang pertama adalah makan makanan yang bergizi seimbang. Sudah dijelaskan pada beberapa waktu yang lalu ya. Yang kedua, posisi tubuh tegak saat berdiri. Yang ketiga, berolahraga secara teratur. Dan yang terakhir, istirahat yang cukup. Itulah cara-cara bagaimana kita memelihara kesehatan alat gerak kita. Nah, baiklah anak-anak, itulah pembelajaran yang dapat kita laksanakan pada hari ini. Kita telah mengetahui bagaimana gerabah itu dibuat dan kita juga telah memahami bagaimana cara memelihara kesehatan alat gerak kita. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Baiklah, pembelajaran ini kita tutup dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.